Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Apipah, NPM 1811000045, kelas 7B Manajemen S1. Di sini saya akan mempresentasikan 7 pilar strategi komunikasi bisnis, yang dimana di dalamnya komunikasi bisnis terdapat 7 pilar komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu pemahaman terhadap proses komunikasi, harus dapat mengetahui bagaimana menempatkan diri sebagai komunikator, bagaimana menggunakan media, bagaimana menyusun pesan terarah, bagaimana memahami komunikasi, bagaimana memanfaatkan sumber, dan bagaimana mengetahui dan mengevaluasi efek. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan pikiran dalam komunikasi. Sejak awal kita harus berpikir think before communicate, good thinking permit good communication. Komunikator harus mengontrol proses-proses komunikasi, feeling yang diarahkan agar sesuai dengan jalur yang ditentukan. Setelah mengontrol feeling, kemudian ciptakan logis and skiting, lalu creative thinking. Selanjutnya yang ketiga yaitu memahami bahasa, merupakan sistem dari signal dan simbol yang diperlukan untuk berpikir dan mentransfer pikiran dan perasaan. Bahasa yang dipergunakan dapat berbentuk verbal dan nonverbal. Kesalahan bahasa dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya, kejelasan pesan. Kejelasan pesan tidak membuat bingung antara komunikator dan komunikan. Pesan dalam komunikasi bisnis harus dapat diterima dengan baik dan jelas oleh komunikan. Oleh karena itu digunakan kalimat pendek, singkat, dengan kata-kata yang panjang dan berbelit-belit, dapat menimbulkan persepsi yang berbeda antara komunikator. Selanjutnya yang kelima yaitu daya persuasi, merupakan kebutuhan dasar dan komunikasi bisnis. Persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens pembaca atau pendengar rasa mempunyai pilihan dan membuat mereka setuju. Komunikasi persuasi pesannya harus dipersiapkan dengan seleksi bahan-bahan emosional, penggunaan bahasa yang menyentuh emosi, moving the feeling, dan seringkali justru jauhkan logika. Selanjutnya yaitu kelengkapan pesan. Kelengkapan pesan diperlukan agar komunikasi clear dan efektif. Dengan perkembangan teknologi komunikasi dan komputer, data dapat semakin banyak terkumpul dan didapatkan. Jangan menahan atau menyembunyikan data atau essential information, sebab akan merusak seluruh communication network. Selanjutnya yang terakhir yaitu keinginan baik atau etika baik, di mana suatu perusahaan yang ditawarkan harus diiringi dengan niat baik terhadap konsumennya, bertanggung jawab dan tidak boleh merugikan masyarakat. Komunikasi bisnis adalah nekat atau jejaring. Jika hubungan kita dengan masyarakat jelek, maka akan mempengaruhi keberadaan perusahaan dalam masyarakat. Contohnya, perusahaan harus bisa menyusun strategi serta konsep komunikasi yang tepat supaya dapat menjaga keberlangsungan hidup usahanya, terutama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Perusahaan bisa mendapatkan konsumen atau pelanggan dengan memanfaatkan media sosial, di mana kita bisa menawarkan produk atau jasa dengan tetap menjaga kualitas, menjaga kepercayaan konsumen, dengan memberikan kepuasan tidak sampai mengecewakan, dan dapat menyesuaikan gaya bahasa penyampaiannya dalam bentuk komunikasi terhadap konsumen mereka apabila menjalankan 7 pilar strategi komunikasi dengan baik, di mana memiliki pemahaman terhadap proses penggunaan pikiran dan dapat memahami bahasa kejelasan dalam pesan. Gaya persuasi, kelengkapan pesan, dan keinginan baik, maka bisnis dapat bisa bertahan bersaing, bahkan dapat mengungguli bisnis tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.